Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang hebat, yang soleh, yang luar biasa, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengidentifikasi informasi tentang pidato persuasif. Bagaimana pidato persuasif itu? Simak penjelasan berikut ini. Pidato persuasif. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai mengidentifikasi informasi tentang pidato persuasif. Ada dua kata yang perlu kita pahami maknanya terlebih dahulu agar kita lebih mudah dalam memahami materi kali ini, yaitu pidato dan persuasif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Jadi, berpidato itu mengungkapkan suatu pemikiran kita kepada orang banyak. Sedangkan persuasif, dulu ketika kelas 8 kita pernah belajar paragraf persuasif. Apa itu persuasif? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persuasif adalah bersifat membujuk secara halus. Karena sifatnya yang bersifat membujuk secara halus ini, maka pidato persuasif merupakan bagian dari teks eksposisi. Masih ingat teks eksposisi? Ya, eksposisi bertujuan meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari satu sudut pandang. Ada 3 tipe teks eksposisi. Yang pertama, eksposisi yang dapat mengubah sikap orang atau mengubah pandangan orang tentang suatu hal. Yang kedua, eksposisi yang dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan dan menjual barang, jasa, dan aktivitas. Serta yang ketiga, eksposisi yang dapat digunakan untuk membela suatu kasus. Dari ketiga tipe tersebut, kira-kira pidato persuasif masuk tipe yang mana? Ya, masuk pada tipe yang pertama, yaitu eksposisi yang dapat mengubah sikap orang atau mengubah pandangan orang tentang suatu hal. Baik, sekarang pengertian pidato persuasif itu apa? Ya, teks pidato persuasif yaitu teks yang disampaikan secara lisan kepada halayak yang isinya berupa ajakan atau bujukan. Ya, coba diperhatikan di sini, teks yang disampaikan kepada halayak berisi ajakan atau bujukan. Contohnya seperti apa ya? Ya, seperti yang sering kita dengar setiap hari Jumat, khotbah Jumat itu merupakan contoh pidato persuasif karena mengajak seseorang atau halayak umat Islam untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, agar ajakan atau bujukan itu sampai pada pendengar, maka pembicara harus menyampaikan pula sejumlah fakta ataupun pendapat-pendapatnya. Untuk apa penyampaian fakta atau pendapat-pendapatnya ini? Nah, fakta dan pendapat ini berguna untuk menguatkan atau sebagai dasar penyampaian ajakan-ajakannya itu. Jadi, ketika kita berpidato persuasif, kemudian kita menyampaikan fakta ataupun pendapat-pendapat kita, itu bisa menjadi penguat, bisa semakin meyakinkan pembaca agar mau mengikuti ajakan-ajakan kita. Maksud saya adalah menguatkan pendengar ya, agar mau mengikuti ajakan-ajakan kita. Ya, sekarang tujuan berpidato persuasif itu untuk apa? Ya, pidato persuasif bertujuan untuk meyakinkan audiens melakukan sesuatu. Ya,
meyakinkan audiens atau pendengar untuk melakukan sesuatu sesuai dengan isi dari pidato kita. Pidato persuasif ini merupakan cara yang efektif untuk mengubah pandangan audiens mengenai suatu hal, mengenai suatu pilihan, mengenai suatu perbuatan. Jadi, pidato persuasif ini bisa menjadi sebuah media atau cara kita untuk mengubah pola pikir seseorang. Nah, setelah kita mengetahui tujuan dan pengertiannya, sekarang bagaimana cara memersuasi? Oke, coba perhatikan terlebih dahulu penulisan di sini. Memersuasi, bukan mempersuasi. Kenapa? Karena kaidahnya adalah kata dasar. Apabila kata dasar berawalan huruf KPTS mendapat imbuhan me atau pe, maka huruf KPTS itu luluh. Sehingga persuasi yang berawalan huruf P mendapat imbuhan me menjadi memersuasi, bukan mempersuasi. Ya. Baik. Cara memersuasi yang pertama adalah menggunakan etika. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ialah menyentuh audiens melalui nilai-nilai moral dan kebenaran yang harus ditegakkan. Yang kedua, menggunakan emosi. Maksudnya ialah sentuh perasaan audiens dengan membakar semangatnya, atau justru membuat pendengar merasa terharu dengan suatu kenyataan. Dan yang ketiga adalah menggunakan logika. Maksudnya ialah memanfaatkan logika untuk memberikan efek setuju karena argumen kita yang masuk akal dan dapat dibuktikan secara ilmiah. Ya. Itu tadi cara memersuasi. Selanjutnya adalah persiapan menulis. Jadi, sebelum kita menyampaikan sebuah pidato, kita lebih baik membuat sebuah teks pidato terlebih dahulu. Yang perlu diperhatikan dalam menulis sebuah pidato persuasif, yang pertama ialah pelajari topik. Jadi seorang yang berpidato itu harus memahami topik yang ingin disampaikan. Jangan sampai kita berpidato tetapi tidak mengerti topik yang kita sampaikan. Apabila kita tidak mengerti, belum paham terkait topik yang ingin kita sampaikan, maka kita harus melakukan kajian terlebih dahulu, belajar terlebih dahulu, banyak-banyak membaca agar kita paham terkait topik yang ingin kita sampaikan. Yang kedua adalah pahami tujuan. Tujuan pidato persuasif kita apa? Targetnya apa? Apakah ingin mengajak orang untuk melakukan suatu kebaikan, mengajak orang untuk memilih suatu pilihan tertentu? Kita harus pahami tujuan itu agar bisa mempermudah kita dalam merangkai kata-kata dalam sebuah teks pidato. Yang ketiga adalah pahami audiens atau pendengar. Ini perlu dan sangat penting. Kenapa? Karena audiens yang belum mengetahui atau belum memahami terkait topik yang ingin kita sampaikan, mereka membutuhkan latar belakang informasi terlebih dahulu terkait topik yang ingin kita sampaikan. Namun, audiens yang sudah memahami atau sudah pernah dengar terkait topik yang ingin kita sampaikan, mereka justru merasa bosan apabila pidato yang kita sampaikan bukan merupakan informasi baru bagi mereka. Ini perlu kita pahami. Demikianlah tadi pembahasan kita tentang mengidentifikasi informasi tentang pidato persuasif. Jadikan indah setiap proses kehidupan karena proses itu yang akan menuntun kita pada kejayaan. Jangan pernah berhenti belajar, berproses, berkarya, dan berdoa
untuk menggapai cita-cita. Alhamdulillah, bagaimana anak-anakku? Sudah paham terkait mengidentifikasi informasi tentang pidato persuasif? Baiklah, mari kita tutup pertemuan pada kesempatan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik anak-anakku, jadikan indah setiap proses kehidupan, karena proses itu yang akan menuntun kita pada kejayaan. Jangan pernah berhenti belajar, berproses, berkarya, dan berdoa untuk menggapai cita-cita. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.